Di dalam negara ini, pemimpin harus jadi agen pertama. Di dalam perusahaan saudara, pemimpin harus jadi agen pembaruan pertama. Di dalam gereja Tuhan, pemimpin gereja harus menjadi agen pembaharuan pertama. Di dalam rumah, pemimpin rumah tangga harus menjadi agen pertama. Shalom. Sekali lagi, shalom. Saya mau tanya dulu. Majelis Jemaat Agape menetapkan tema untuk pembacaan untuk minggu ini yaitu menjadi agen pembaharuan. Pertanyaannya, agen dengan calo itu sama atau beda? Agen dengan calo sama atau beda? Atau belum tambah lagi? Agen, calo, dan makelar sama atau beda? Tambah pusing itu. Tapi pun apapun yang disebutkan, saya ingin mengatakan kepada kita, agen dan calo itu beda. Tapi hati-hati dengan perbedaan itu, karena sangat tipis perbedaannya, sampai-sampai orang tidak bisa memastikan ini calo atau agen. Kenapa? Baik calo, baik agen, sama-sama menjadi perantara. Sama-sama perantara. Baik calo maupun agen sama-sama menolong dan memudahkan orang untuk naik pesawat, untuk naik bis di Wesapa, sama-sama memudahkan orang. Baik calo maupun agen sama-sama memungut uang jasa, sama-sama untuk keuntungan mereka, sama-sama. Lalu apa sesungguhnya yang membedakan calo dan agen? Lebih teliti kita melihat sekarang bahwa agen itu bentuk usaha yang legal. Dia semacam anak perusahaan, begitu. Kalau calo bukan anak perusahaan, anak tetangga saja dia. Dia tidak pasti dalam situ. Calo itu membeli barang yang sudah tidak lagi ada di pasaran legal, tidak ada lagi. Waktu tiket-tiket mulai susah itu, yang calo kesempatan di situ. Calo itu sangat mungkin menggunakan kesempatan dengan baik. Hati-hati. Kadang-kadang tujuan kita menjadi agen, tapi kenyataan membuktikan kita hanya calo. Yang lebih parah lagi adalah harusnya kita agen pembaharuan dalam gereja Tuhan, ternyata kita calo. Yang paling banyak itu di Wesapa, bis-bis di yang dong sebut terminal bayangan. Saya biasa pisau edis dari situ. Banyak calo. Kami naik, dorang tidak naik, tapi dong atur bapak kasih kami tempat. Kita kalau calo tentang kerajaan sorga, orang ke surga kita tinggal di dunia, dan itu menyakitkan. Saya takut bilang sakitnya di mana. Saya langsung memahami sekarang. Saya punya teman punya teka-teki bilang begini, kalau tahu boleh jawab. Tapi untuk membedakan, ternyata seperti apapun kesamaan kerja mereka ada yang membedakan. Teka-teki itu bilang begini. Orang apa yang melilit di pohon? Orang apa yang melilit di pohon? Tidak tahu. Doong. Orang apa yang melilit di pohon? Kami semua tidak bisa jawab, terus dia bilang gampang. Apa itu? Jawabannya orang-orang bilang ular. Itulah. Orang apa yang melilit di pohon? Orang-orang bilang ular. Sama saja jawaban. Yang melilit di pohon itu ular. Tapi dia mencoba begitu rupa untuk membuat sesuatu yang sama, tapi sebenarnya berbeda. Cerita tentang Yunus dalam tema ini, menjadi pembaharu, agen pembaharuan. Sebenarnya sebuah konsep yang sederhana tentang kehadiran gereja Tuhan di tengah-tengah dunia. Apa yang Tuhan rindukan bagi dunia? Yang Tuhan rindukan bagi dunia adalah menyelenggarakan sebuah perayaan damai sejahtera di tengah-tengah dunia. Perayaan damai sejahtera. Lantas gereja Tuhan yang adalah orang-orangnya adalah panitia dari perayaan damai sejahtera yang Tuhan mau selenggarakan di dunia ini. Karena gereja adalah panitia penyelenggara damai sejahtera itu, maka mereka harus secara proaktif ada di dalam perayaan damai sejahtera yang Tuhan siapkan bagi dunia ini. Mereka bukan calo,
Mereka agen, mereka panitia yang terus bekerja, yang tidak berhenti bekerja di situ. Cerita dalam Yunus pasal 3 ini, saudara-saudara, dimulai tidak dari sebuah cerita yang gampang. Justru cerita dalam Yunus pasal 3 dimulai dari pelarian Yunus. Ketika pertama kali Tuhan memerintahkan pergilah ke Niniwe, justru dia lebih memilih pergi ke Tarsis. Pembacaan tadi menyatakan ini adalah firman Tuhan yang kedua kalinya datang kepada Yunus. Dan di bagian yang kedua inilah Yunus mau sungguh-sungguh pergi dan menyatakan sesuatu tentang Tuhan di Niniwe. Lalu di dalam tema inilah, agen pembaharuan inilah, kita merenungkan apa yang sesungguhnya harus dilakukan oleh agen supaya dia benar-benar menjadi seorang yang membaharui dalam kebaikan-kebaikan dan tidak sekedar menjadi calo di dalam gereja. Satu, saudara-saudara, Niniwe itu adalah sebuah kota yang subur sekali. Dibangun dengan begitu indah di tepi sungai Tigris setelah Babel, orang-orang Babel bercerai di situ karena menara itu. Sekarang dia dibangun. Lalu pertanyaannya sekarang untuk Babel dalam untuk Niniwe, kota yang luar biasa itu. Lantas kita sebut ada agen di situ untuk membaharui kota ini supaya jangan sampai mereka tidak datang kepada Tuhan, tapi mereka pergi pada kesenangan-kesenangan duniawi mereka. Siapakah yang disebut agen dalam pembacaan tadi? Agen yang sesungguhnya siapa? Saya ingin merenungkan bagi kita. Yang pertama, catatan teks tadi mengatakan agen yang pertama itu adalah raja itu. Raja kota Niniwe itu adalah agen yang pertama. Saudara tahu dia mendengar berita itu. Terus berita itu membuat dia harus melakukan sesuatu bagi rakyatnya. Harus ada pembaharuan di situ. Dia turun dari singgasananya, dari jabatannya, melepaskan jubah kebesarannya. Dia memakai kain kabung, duduk di abu. Dalam tradisi setempat mengatakan, ini tata cara orang ada dalam perkabungan yang sangat berat. Dia mengamanatkan semua orang yang ada di dalam kota ini, termasuk semua hewan dan ternak, berpuasa. Dia orang pertama yang tergerak hatinya untuk menolong bangsanya. Dia turun dari jabatannya, merendahkan diri, dan kemudian berdasarkan kekuasaan yang ada padanya, dia memerintahkan semua orang yang ada di dalam kota itu harus melakukan sesuatu sebagai tanda tobat mereka. Dialah agen itu. Dia bukan pemimpin gereja. Dia tidak ada dalam aktivitas gereja. Tapi dia agen dari pembaharuan itu. Dia lebih pantas disebut agen daripada Yunus yang pertama yang melarikan diri. Pemimpin menjadi agen. Pemimpin di bidang apapun di dalam negara ini, pemimpin harus jadi agen pertama. Di dalam perusahaan, saudara, pemimpin harus jadi agen pembaruan pertama. Di dalam gereja Tuhan, pemimpin gereja harus menjadi agen pembaharuan pertama. Di dalam rumah, pemimpin rumah tangga harus menjadi agen pertama. Saya berkhotbah dalam sebuah acara Natal satu kabupaten. Saya bilang, Anda dan saya telah salah memilih pemimpin. Pak Bupati lihat saya begini. Bagaimana salah? Dia tidak mampu sekali. Bagaimana untuk buka pintu oto saja tidak bisa. Orang lain yang buka kasih. Apalagi untuk persoalan-persoalan yang lebih berat, saya yakin dia tidak bisa. Beliau habis bilang, saya bilang, Pak Pendeta masa hot begitu. Saya bilang, tidak, kok masa buka pintu oto harus orang lain itu. Pemimpin harus jadi agen yang pertama. Yang kedua, pembacaan tadi mengisyaratkan Yunus adalah agen itu. Dia nabi. Dia datang dan berkata-kata sesuatu tentang apa yang harus terjadi di Niniwe. Tadinya dia melarikan diri. Sekarang tidak. Dia datang sebagai orang yang diutus Allah untuk menyatakan sesuatu tentang kehancuran Niniwe kalau mereka tidak berbalik kepada Tuhan Allah.
Dia pantas disebut agen. Rupa-rupanya sekarang kita ditolong oleh dua tokoh yang dimunculkan oleh teks ini, ingin menyatakan kepada kita, baik raja maupun nabi sama-sama adalah agen. Yang satu bekerja pada aras praksis, dan yang satu bekerja pada aras nilai. Yang nabi berbicara tentang nilai-nilai, dan yang pemimpin itu, yang raja itu, bekerja untuk kepentingan hal-hal praktis, untuk perencanaan, untuk melakukan, dan seterusnya. Tapi saudara tahu, mereka butuh merendahkan diri. Baik raja, baik nabi butuh merendahkan diri. Baru mereka bisa disebut agen. Kalau ada pemimpin, kalau ada nabi yang tidak merendahkan diri, minta maaf, dia tidak pantas. Kalau ada pemimpin yang sombong, ada hamba Tuhan yang sombong, meninggikan dirinya, minta maaf, dia tidak pantas disebut agen. Dia calo. Calo bukan anak perusahaan. Dia tidak resmi, hanya dia turut bekerja. Sama kayak yang jual Alkitab di mana-mana, kadang juga bukan orang Kristen. Tapi dia jual Alkitab, dia jual gambar Tuhan Yesus. Dia calo, dia tidak peduli dengan apa yang dijual. Mereka butuh kerendahan hati untuk turun dari tatanya, untuk mengalah kepada Tuhan. Yang kedua dulu, agen itu tidak terantuk pada batu yang sama. Tidak terantuk pada batu yang sama. Dulu Yunus itu pernah terantuk ketika dia melarikan diri. Tapi dia ambil sebuah komitmen baru. Saya tidak akan lagi mengulangi persoalan ini. Saya tidak akan mengulangi lagi kesalahan ini. Saya ingin maju lebih baik. Dia membaharui hidupnya. Dia tobat dahulu, baru berdoa bagi pertobatan orang lain. Dia memahami sesuatu lebih dahulu, baru kemudian disampaikan kepada orang lain. Pantas disebut agen. Kalau dia tidak tobat dahulu, tidak pantas disebut agen. Kita orang tua juga begitu. Tidak bisa marah anak bilang orang binatang, pakai marah dia dengan binatang. Waktu orang anak bilang, binatang, jangan marah dia bilang, binatang, jangan omong orang bilang binatang. Tidak bisa. Kita tobat dahulu, baru kemudian berdoa bagi pertobatan orang lain. Pantas disebut agen. Tapi kalau ternyata kita tidak tobat dahulu dan rindu untuk melihat pertobatan orang lain, kita calo, bukan agen. Kalau begitu logikanya sederhana. Kitalah contohnya. Kitalah caranya. Supaya dengan melihat contoh dan cara yang pada kita, orang tergugah untuk menjadi agen berikutnya bagi pembaharuan diri dan bangsa. Kita hanya merindukan sesuatu yang kecil berubah pada diri kita, dan kemudian itu menjadi berarti bagi perubahan orang lain dan tempat di mana kita ada. Tidak boleh terantuk pada batu yang sama. Kami dulu masih SD, saya pun teman kena sengat kalajengking. Jadi ada kalajengking di situ. Dia kira sumati. Dia sorong tangan begini, kena di situ. Aduh, dia sakit sekali dan berteriak. Saya tanya, lu kenapa? Saya kena sengat kalajengking. Kau lu bikin ke mana? Dia bilang, tidak, saya mau begini. Kena ulang suatu kali. Harus tobat dahulu, bikin itu selesai di situ, baru maju satu langkah. Kalau dulu agen tukang bamaki, waktu masih jadi calo tukang bamaki, ya sekarang berhenti bamaki sudah, supaya dia pantas disebut agen. Maki itu adalah hal yang tidak boleh dilakukan oleh para agen, karena maki mengeluarkan barang-barang yang tidak perlu dikeluarkan, dan hanya dilakukan oleh anak kecil, bukan orang dewasa. Anak kecil itu kalau dia baru habis mandi, dia pun papa mama pun tamu ada, dia bisa jalan saja, tidak ada masalah keluar begitu. Tapi coba dia pun bapa, waktu habis mandi mama pun tamu dong ada, terus dia keluar, dia bilang, orang-orang akan bilang, Hidon tidak tahu Pak Manobe susah sakit. Jadi mau jadi agen kita tobat dahulu, siapapun kita. Ini tidak bisa saling menunjuk ini. Kenapa? Karena dari yang pertama sudah diingatkan, baik raja, baik nabi, semua agen. Semua agen.
Cerita tentang Yohanes Pembaptis itu mengatakan begitu. Yang imam itu dia pembapa tinggal di bait Allah. Dia bukan imam. Tapi mereka melakukan pekerjaan yang sama. Baik imam, baik awam, semua agen. Sekarang kita tidak bisa saling menunjuk lagi siapa salah, siapa benar. Sekarang kita saling menolong untuk menemukan jalan yang benar. Supaya kita sungguh-sungguh disebut agen. Kalau tidak, bertahun-tahun kita ada dalam sebuah acara ibadah, acara-acara agama, tanpa memenai fungsi kita di tengah-tengahnya. Yang berikut. Agen itu dalam cerita tentang Yunus menubuatkan jaminan untuk sesuatu di masa depan. Menubuatkan jaminan ke masa depan. Yunus masuk ke kota itu dan dia mulai bilang begini. 40 hari lagi kota ini akan dijungkir balikan. Dia pakai bahasa nubuat. Ini menarik. Pada saat orang-orang yang tinggal dalam gereja rindu untuk berbahasa roh, justru cerita tentang Yunus membawa kita untuk merenungkan bahwa dalam sebuah perjalanan bergereja, menjadi agen itu harus menubuatkan sesuatu tentang masa depan. Bahasa nubuat, bukan bahasa roh. Pada saat orang rindu berbahasa roh saja. Pembacaan kita nats pembimbing tadi, pertama Korintus pasal 14. Ayat 2 sampai ayat 4 saya ingin baca kembali. Siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Ayat 3. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasihati, dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Pada saat kita merindukan untuk makin dekat sendiri dengan Tuhan, firman Tuhan mau untuk katakan kepada kita, harus jadi berkat bagi orang lain. Agen. Berurusan dengan orang lain. Tapi dalam gereja banyak orang memilih menjadi calo. Karena dia calo itu berurusan dengan diri sendiri. Maka dia suka cari-cari kesempatan. Dia merasa lebih baik dari orang lain. Kalau ada khotbah dia bilang, itu kena di dia, tidak kena di saya. Hanya di dia saja. Itu calo. Agen berurusan dengan orang lain. Dulu saya kira kalau berbahasa roh berarti kita lebih suci, lebih tinggi imannya. Tidak. Sekarang siapa yang mengaku agen dan dekat dengan Tuhan, karena dia harus menjadi pembaharu, maka dia harus mengatakan itu dalam bahasa nubuat kepada orang lain. Bahasa nubuat itu sederhana. Hei, berhenti judi, kalau tidak nanti lu jual buang lu rumah gara-gara judi. Itu bahasa nubuat. Hei, berhenti selingkuh, nanti apa? Nanti apa kalau selingkuh? Ini tidak jawab ini, itu berarti tidak selingkuh, saya tidak tahu jawaban. Biar saya yang jawab. Berhenti selingkuh. Nanti tidak tenang di rumah. Tidak percaya? Jangan tobat. Berhenti apa lagi? Kasih tahu orang begitu. Berhenti marah-marah. Marah-marah yang tidak jelas. Berhenti. Nanti bisa matikan negara marah-marah. Orang bikin jengkel sedikit dia marah, bikin jengkel sedikit marah. Lama-lama orang belum bikin jengkel dia marah. Berhenti. Marah itu juga baik, tapi bukan diisi dengan marah-marah saja. Hidup ini juga isi dengan senyum sedikit. Itu dia, berhenti. Itu bahasa nubuat. Tapi orang karena mau cari aman, agen itu harusnya bermasalah sedikit. Bermasalah dalam pengertian, agen kan harus siap menerima resiko toh. Orang marah di agen toh. Nah kita seringkali cari aman. Jadi tidak akan berani tegur. Tahu dia salah, mah bilang, ih, togor kau cari masalah. Hidup ada baik-baik nih. Tapi di belakang dia omong terusin orang pun nama. Kita baru sampai, ada tahu kau sonde. Tahu apa? Kasih tahu dia. Agen itu kasih tahu. Bahasa nubuat. Hei, berhenti tersinggung. Kalau tidak nanti engkau tersinggung terus.
Berhenti, berhenti. Coba catat baik-baik yang berhenti, berhenti. Kasih tahu, selesai. Tapi agen itu memberitakan sesuatu yang punya jaminan kepastian. Yunus itu waktu dia katakan 40 hari lagi kota Niniwe akan ditunggang balikan. Pasti. Pasti. Agen mengucapkan sesuatu yang pasti. Bayangkan kalau penumpang datang tanya, nanti pesawat jam berapa? Dia bilang, kalau bukan jam 10 mungkin jam 3 kok. Mungkin dia belum ngomong habis, dia suka pukul toh. Agen bicara tentang kepastian. Ada dua kepastian sekarang. Kepastian pertama, agen pembaharuan itu harus pasti dia selamat dulu. Harus dia selamat. Baru dia ajak orang datang gereja. Kalau dia sudah yakin selamat, baru dia ajak orang bilang, minggu depan kita ketemu di KW, 2 minggu depan kita ketemu lagi di Kombapa ya. 3 minggu depan kita ketemu di Remaja. Jadi kan dia pasti. Supaya ketika orang tanya, kok kamu pipi di situ, yakin nanti selamat. Dia tahu, daripada hidup di rumah kok tidak bikin apa-apa, lebih datang. Kadang-kadang ada kuena. Nah itu yang jadi soal. Kita bicara tentang kepastian, itu kepastian pertama. Kepastian yang kedua, kepastian bahwa yang dia katakan itu benar. Benar. Jangan dia bilang, menurut orang-orang. Satu saat Yesus tanya murid-murid, menurut kamu siapa aku? Murid-murid bilang, orang-orang, berhenti dengan orang-orang, menurut Anda siapa aku? Pengalaman pribadi, pasti. Itu yang lebih penting. Sebab kalau kita sendiri tidak pasti, bagaimana kita kasih yakin orang lain? Meyakinkan diri sendiri saja susah, meyakinkan orang lain itu lebih masalah. Pasti. Pasti. Saya ingin kasih ingat kita kembali. Saksi itu melihat, mengalami, merasakan, baru kemudian mengatakan dalam kepastian. Itu saksi. Tadi kan saya bilang, waktu saya jadi pendeta di Sabu, mau bawa pemuda di Pulau Dana, pulau bagian selatan tidak ada penghuni. Kami belum jalan datang nelayan-nelayan, Pak Pendeta, di Pulau Dana itu kita tidur di pinggir pantai, sadar kita sudah di tengah laut. Hampir saya bilang, tadi saya harus bilang wow begitu. Tapi dia terlalu semangat saya juga. Pak Pendeta, kita tidur di pinggir pantai, sadar di tengah laut. Kok iya, lu pernah pi? Tidak. Itu lebih masalah. Agen harus tahu pasti. Dalam kepastian itu dia memberitakan. Saya mengajar katekisasi dulu masih pendeta jemaat. Paling menarik kalau suruh anak-anak berdoa. Lu doa dulu. Don datang berdoa, habis don pulang don tanya don kawan. Tadi berdoa baik kosong. Dia sendiri juga tidak yakin yang dia doakan itu. Saya juga pusing. Bayangkan kalau orang sakit susah karat di rumah sakit baru pergi, doa dulu. Doa dulu. Doa bila apa tahu pokoknya lu doa. Itu kasihan itu orang mati gara-gara kita pun percakapan. Kita juga pastikan diri sendiri. Itu yang paling baik. Supaya kita tidak bertolak bahela karena kepastian. Kepastian membuat kita tidak bertolak bahela. Karena mental para agen itu adalah mental memberi diri, bukan menunjuk orang. Kenapa dia memberi diri? Karena dia tahu dengan pasti. Memberi diri. Oke, saya. Sebentar lu doa makan Oke, iya. Baik. Tapi kalau sebentar lu doa makan, lu sembarang. Saya kira ini mau. Itu bahaya itu. Tidak bisa, agen itu tahu dan pasti. Jadi beres. Akan menolong kita untuk hal-hal yang lebih besar dari itu. Kepastian. Tapi ingat, agen harus berani mengambil risiko. Di risiko banyak. Boton dicaci, dicela, dinista. Tapi firman Tuhan menolong kita pertama Petrus pasal 4. Mulai pasal 3 dia bilang, kalau kamu dianiaya, dinista, dimaki, bahkan dipenjarakan demi namaku, tidak usah ragu. Karena sekarang penghakiman dimulai, dan penghakiman dimulai dalam rumah Allah sendiri. Dan kalau kamu sendiri hampir-hampir tidak tahan untuk menghadapinya, bagaimana dengan orang-orang yang di luar sana? Dia tidak apa. Saya waktu ditabiskan pertama kali jadi pendeta, saya buat pernyataan ini. Ini hari jadi pendeta.
Ini hari kita masuk dalam kelompok orang bersalah. Kok begitu? Iya. Khotbah panjang ju salah, khotbah pendek ju salah. Cerewet ju salah, tidak cerewet ju salah. Bergaul ju salah, tidak bergaul ju salah. Rapi terus ju salah, tidak rapi ju salah. Gondrong salah, kepala botak salah. Tertawa terus ju salah, menangis terus ju salah. Semua salah habis. Maka upaya untuk membenarkan diri adalah upaya yang sia-sia. Ulangi. Maka upaya untuk membenarkan diri adalah upaya yang sia-sia. Yang harus kita lakukan adalah kepastian untuk mengatakan, yang saya buat ini benar demi nama Tuhan. Selesai. Soal orang mau terima atau tidak, soal kedua. Saya punya teman satu diprotes. Pak Pendeta ini khotbah itu terus. Di sana juga itu, di sini juga itu, besok juga itu. Dia bilang iya. Khotbah itu terus menuju belum berubah di yang itu terus. Karena saya pindah dari yang itu. Untuk pindah itu kita semua mengalami sesuatu. Kita akan dicerca, dinista. Saya suka Pak BP3J bilang begini. Kalau Anda bendahara, Anda harus mau, Anda harus terima untuk dicurigai. Kalau tidak terima, jangan jadi bendahara. Jadi seksi olahraga saja, tidak dicurigai. Berikut. Agen itu diatur oleh perusahaan, bukan dia yang atur perusahaan di atasnya. Agen itu orang yang diatur, bukan dia yang mengatur. Itu serius. Dalam bergereja itu, setiap kali ada perjalanan dari tahap-tahapan tertentu, misalnya CD baru, apakah jawabmu? Biasa kita pun jawab bilang begini, iya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Kalimat itu punya 3 makna. Ya, ya untuk apa? Ya untuk masuk dalam persekutuan. Bukan persekutuan yang masuk di dia. Ya habis disu hilang pimana kok begitu. Nanti pas ada orang mati di rumah, pas ada segala macam baru dia datang. Saya juga rasa ke saya jemaat agape. Itu tidak benar itu. Agen itu diatur. Ya untuk masuk dalam persekutuan. Saya biasa kalau baptis anak-anak, saya suka mengucapkan 2 kalimat. Yang pertama, saya berterima kasih kepada orang tua yang dalam pekerjaan Roh Kudus telah membawa anak-anak mereka datang untuk dibaptiskan, dimeteraikan sebagai warga kerajaan Allah. Terima kasih. Tapi yang kedua, saya juga terima kasih kepada ini anak-anak kecil ini, bahwa oleh karena engkau mau dibaptis itu, engkau pun Bapak Mama datang gereja. Kalau tidak mungkin engkau tidak datang lihat Bapak Mama juga. Supaya kita menjawab ya dan ya untuk masuk dalam persekutuan. Yang kedua, ya. Ya untuk diatur. Ya untuk diatur. Ya dan berjanji untuk diatur. Bukan kita yang mengatur. Perusahaan besar itu mengatur. Siapa yang terima karyawan di dia perusahaan baru dia kasih tahu karyawan, nanti lu tolong atur-atur saya ya. Saya juga tidak bisa atur-atur diri ini. Saya kira tidak begitu ya. Ya diterima untuk diatur. Baru yang ketiga, karena dia diterima untuk diatur, maka ya itu ya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tidak bagi diri sendiri. Kenapa? Agen itu adalah agen yang berpikir tentang orang lain. Agen itu adalah orang yang berpikir juga bagi orang lain, tidak bagi diri sendiri. Sebab kalau sesuatu yang berpusat pada diri sendiri itu suka-suka dia pun nama. Dulu ada teka-teki bilang begini, kompor apa yang di atas pohon? Kompor apa coba? Kompor apa yang di atas pohon? Separuh bilang kompor rusak Pak. Tidak. Lalu kompor apa yang di atas pohon? Kompor yang di atas pohon itu kan kompor saya. Saya mau taruh di pohon, kok di laut, kok di mana, kan itu saya pun suka. Karena saya yang atur. Itu tidak pas bagi urusan gereja. Itu tidak pas bagi urusan para agen pembaruan dalam gereja Tuhan. Sebab apa? Sebab kita dipanggil menjadi agen yang berurusan dengan orang lain. Orang lain. Kita dipanggil untuk melayani orang lain, tidak membebani orang lain. Semua kita sama untuk kebutuhan menjadi berkat dan bukan menjadi beban.
Bahwa karena Tuhan mempersiapkan saya dan saudara dengan baik, kita inilah yang kemudian menjadi berkat. Dalam penderitaan, dalam kemiskinan, dalam kesakitan, dalam semua hal tentang orang lain, tapi tidak paksa diri. Bukan beban. Saya ingat waktu saya masih pendeta jemaat, saya juga suka bikin bebanin jemaat. Orang baru meminum pagi, saya sudah sampai, "Salam, selamat pagi." Dia bilang, "Aduh, salam Pak Pendeta, aduh, salam, aduh, mari, aduh." Pas lihat lagi, aduh, salam. Dia mau makan siang, saya sampai lagi, "Salam." Dia bilang, "Ya, salam." Mulai turun sedikit dia pun suara. Orang mau minum, saya sampai lagi sore-sore, "Salam, selamat sore." Siapa Pak Pendeta, mari te tahu aci ada di mana kok. Malam orang mau makan malam, saya sampai lagi, "Salam." Pikas tahu yang saya tidak ada di rumah. Tiap hari salam saya itu. Sudah di beban. Kehadiran kita membebaskan, bukan bikin orang tambah susah. Saya pernah bilang di sini toh, mau Natal baru lihat nenek-nenek dan susah lewat rumah, kan kita panggil, "Nenek, dari mana?" "Saya dari dekat ini, Kupang Barat itu." "Siap, jual apa ini?" "Jual ini jantung pisang." "Ini jantung pisang tidak bagus." "Sudah nenek, ini beras, minyak goreng, minyak tanah, gula." "Nenek pulang dari apa?" "Saya jalan kaki." "Aduh, kasih naik ojek hati-hati sampai rumah." Dan nenek sampai di rumah 3 hari kemudian nenek kembali. Terus bapak yang lihat, bapak bilang, "Mama." "Ya, Mama." "Ya, kenapa?" "Lupa nenek sudah datang lah itu." Sudah bebas Agen itu tolong membebaskan. Supaya waktu lihat kita seorang senang. Orang rasa ke, aduh Pak de Ibu, waktu lihat Pak de Ibu tuh kayak kotong beban tuh langsung turun. Tapi turun dari sini ke sini juga masih berajuk. Minimal ada begitu. Jangan sampai pas lihat kita bilang, "Aduh ini orang yang sudah datang tambah beban." Nah itu yang jadi masalah. Membebaskan. Kita dipanggil untuk menolong, membebaskan. Dan apa yang harus dilakukan? Doa adalah pertama-tama yang harus dilakukan. Kalau Anda tahu sesuatu baik, lakukan. Supaya menolong orang lain, lakukan. Dulu ada cerdas cermat. Ada pertanyaan. Anda yakin Anda tahu jawab? Tahu, yakin. Oke. Dong kasih jawab. Oke, waktunya 10 detik. Pas pertanyaan muncul, kecil. Kok hanya itu kecil? Tiba-tiba waktu habis. Dia bilang, "Untung waktu habis." Kata kecil. Kita tidak cukup untuk hanya sekedar tahu. Tidak cukup. Agen itu sungguh-sungguh membebaskan. Dan pembebasan kita yang paling pertama harus dimulai dari 2 hal. Yaitu, berdoa bagi mereka. Kapan kita berdoa bagi mereka? Kapan? Kapan kita berdoa bagi mereka? Harus itu dilakukan. Yang kedua, mendengarkan mereka. Mendengarkan. Jangan hanya jadi penasihat. Mendengar. Kadang-kadang kalau sudah tumpuk di sini, tercek di sini, orang hanya butuh tempat untuk omong keluar. Ikan menolong dia untuk menjadi bebas. Sekarang saudara-saudara, yang paling terakhir dari khotbah ini saya ingin mengatakan, agen itu merubah dirinya sendiri, baru merubah orang lain. Saya ingat Pak Pendeta Leo waktu berkhotbah di sini, dia bilang seorang ibu minta dia berdoa. Doa untuk apa? Doa supaya suaminya berubah. Lantas Pak Pendeta bilang, saya tidak berdoa. Saya akan berdoa setelah ibu melakukan ini. Apa? Rubah ibu pu hidup dulu nanti suami berubah. Rubah yang apa itu? Rubah ibu pu daster yang terobek-terobek di situ. Nanti suami berubah. Saya pikir betul Rubah itu bau asam. Akan membuat orang lain berubah. Beda bau asam dengan bau acam. Itu beda Kalau kita cium anak-anak kecil itu, terus bau acam, acam. Tapi yang bau asam itu tidak memberkati. Lebih baik kuah asam akan menolong kita. Tuhan memberkati. Amin.